malam, salam sejahtera kepada yang non-muslim. Hari ini kita berterima kasih, kita dilanjutkan bernyawa lagi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Alhamdulillah, peluang rezeki yang kita dapatkan dengan keberkatan kita bersama kemarin dari CTC sampai ke CTCP, begitu juga dengan Tiger AI. Alhamdulillah, rezeki yang datang sampai hari ini, saya juga bersyukur dan berterima kasih kepada teman-teman semua karena mempercayai apa yang saya bilang dan apa yang kita berikan dan apa yang kita informasikan. Kita di sini tidak ada jenis paksaan. Teman-teman mau ikut, alhamdulillah. Teman-teman tidak mau ikut, tidak ada masalah. Jadi dalam waktu yang sama, apa yang kita sampaikan dan misi apa yang kita perjelaskan ke teman-teman tentang cryptocurrency bukan diada-adakan, tetapi seada-adanya. Ya, jadi apapun yang kita sampaikan itu bisa di-search dan bisa di Google. Tidak tahu leader-leader yang lain memindahkan ke dalam sistem yang namanya project-project baru, kita tidak iri dan tidak dengki. Cuman yang kita takutkan teman-teman menggabungkan wallet CTCP teman-teman ke project-project yang baru itu. Dan kita tahu siapa yang punya, dan kita tahu siapa developernya, kita tahu siapa IT-nya, dan kita tahu semuanya. Jadi teman-teman, kalau di dunia dalam perkriptoan, alhamdulillah kita bukan baru, kita sudah lama. Kita cerita dasar pengalaman, kita cerita melalang buana kemana-mana. Banyak yang rugi, tetap trading. Kita pernah juga trading rugi miliaran. Kita cerita itu dan ini semuanya atas pengalaman. Kalau tidak ada namanya pengalaman, itu tidak ada namanya asam manis garam kehidupan. Begitu juga kita waktu kecil pasti ada jatuh. Tempat jatuh lagi dikenang, kata orang. Jadi dalam waktu yang sama, hari ini bukan cuma jatuh lagi kita kenang. Ini airdrop yang jatuh kemarin di CTCP pun belum habis lagi. Ya, belum habis lagi teman-teman. Dan masalahnya juga pun belum habis. Banyak orang yang dalam waktu yang sama itu menderita juga karena tidak dapat aset-aset mereka yang kemarin. Nah, akhir ini teman-teman kita berikan fokusnya ke CTCP, malah teman-teman fokus ke lain-lain. Jadi dalam waktu yang sama bukan mengirikan. Kita suruh fokus supaya teman-teman dapat duit. Kita tahu siapa yang punya. Nggak akan menghasilkan kalau cuman siklusnya kecil di seluruh Indonesia tok. Nah, untuk mempromosikan sebuah proyek itu luar biasa. Begini dengan proyek-proyek kripto yang berbasiskan RWA. Hari ini kita tengok proyek RWA. Apa yang untung? Tidak ada. Begitu juga dengan M-Pro kemarin. Dengan ada buktinya, dengan segala macam legalitasnya. Dia nothing. Tidak mungkin hari ini mobil dimasukkan ke dalam sistem blockchain harganya, lalu nanti mobilnya bagaimana? Itu adalah teknik BlackRock yang bikin. BlackRock kita tahu, dia asetnya banyak. Dia bisa beli apapun. Tetapi yang buat bukan BlackRock, itu tidak mungkin buat konsep RWA. Begitu juga dengan sistem blockchain. Lalu blockchain hari ini, setiap developer menciptakan teknik blockchain harus keluarkan dana yang besar. Karena untuk menjaga fasilitasnya, untuk hilang menghack dan segala macam. Dan juga dia harus mempromosikan banyak user ke seluruh dunia itu perlu kos yang besar. Untuk apa? Untuk menggunakan sistem blockchain itu sebagai transaksi. Lagi-lagi dengan konsep EVM. EVM adalah smart contract. Siapa yang percaya untuk buat smart contract kalau tidak ada namanya trust untuk dibayar certik konsep apapun untuk di-improvement di seluruh dunia itu kalau tidak ada money tidak berhasil. Teman-teman bisa lihat contohnya CTC. Dari awal berapa T yang telah digelontorin dananya untuk kita di airdrop sampai hari ini blockchainnya tidak muncul. Kenapa? Bukan segampang itu blockchain tumbuh, brother kawanku semua yang mendengar dengan project-project dan iming-iming mimpi. Teman-teman harus paham. Kripto ini bukan segampang apa yang kita pikirkan. Kita bukan memikirkan proyeknya itu dan ini. Kita pikirkan hari ini bagaimana untuk keluarkan duit itu keluar. Begitu juga dengan CTCP. Kita tidak membuatkan teman-teman mata kuda. Kenapa kita memilih menengah ke bawah, bukan menengah ke atas? Kalau menengah ke atas kita bisa doktrin luar biasa. Bapak beli dan simpan dan hold. Lan 10 tahun nanti harganya akan mahal. Mana mungkin, brother? Ya, mana mungkin? Kita dalam waktu yang sama, patah tumbuh hilang berganti. Kripto itu banyak sekali. Jadi dalam waktu yang sama, kita ada momen dapat duit, kita ambil dulu. Karena ada resiko yang kita lihat. Belum lagi sampai 2030,
sekarang sudah menghadapi suasana yang genting buat negara kita. Kita juga bersedih, ada yang meninggal, ada yang hartanya dibakar. Karena apa? Itu adalah karena mulut badan binasa. Kan begitu? Karena mulut badan binasa dan juga teman-teman terpengaruh dari buzzer-buzzer, dari TikTok untuk mendoktrin otak teman-teman untuk marah, akhirnya banyak yang gampang marah, mencetuslah kemarahan hatinya dan juga ngikut sekali. Nah, itu luar biasa sekali. Kita sekarang diacungkan jari oleh orang-orang yang tidak kita sadari siapa dan kita adalah boneka yang sedang bergerak tanpa gaji. Jadi dalam waktu yang sama kita harus cerdas, teman-teman. Kita harus bijak. Kita juga harus memikirkan keluarga kita. Begitu juga dengan dunia digital sekarang, kita harus bagaimana mendapatkan aset-aset di saat kita genting nanti, di saat kayak pandemik kemarin di corona, kita ada duit untuk kita biayai keluarga kita, hidup kita, makan kita, rokok kita, kopi kita, dan juga biaya kuota TikTok kita untuk nonton Pargoy. Jadi dalam waktu yang sama, teman-teman, di sini kita memberikan informasi bukan cuma untuk menjahadamkan teman-teman, karena kita melihat potensi keuangannya luar biasa. Apapun tentang kripto, teman-teman bebas bertanya. Makanya belum ada orang menyatakan Zoom yang semua pertanyaannya di dalam Zoom ini dijawab, baik itu technical, sistem, apapun kita jawab. Jadi teman-teman boleh bandingkan. Tidak ada MC, kita adalah host, kita adalah MC, kita adalah pelawak. Dan kita adalah orang yang menceritakan misi apa yang kita bawa. Begitu juga hari ini kita di Jogja, kita juga datang ketemu kepada teman-teman, menyampaikan. Dan kita tampil. Kenapa kita melihat sebagai user dan juga bukan sebagai leader. Kita hari ini tidak ada leader. Duduk sama rendah, beri sama tinggi. Kenapa? Kita telah merasakan enaknya dapat duit gratisan dan sampai sekarang bisa dimanfaatkan. Dan begitu juga dia tidak habis, malah bisa digunakan lagi untuk trading di kebun dan segala macam sampai yang dapat duit banyak. Betul atau tidak? Jadi dalam waktu yang sama, alhamdulillah, apa misi saya kemarin di CTC sama Pak Mardi itu telah membuatkan kita ini rasa agak tenang sedikit dari financial. Bukan tenang sedikit, tenang banyak. Syukur alhamdulillah, kita berterima kasih kepada Sang yang punya rezeki, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Hari ini telah menaikkan sedikit-sedikit derajat kita. Awalnya kita dihina, kita dicaci, tidak ada duit, dan juga kita meminjam duit sama keluarga dan orang yang terdekat itu susah sekali. Itu dah kurasakan. Pinjam pinjol dan segala macam aku rasakan. Tapi hari ini teman beralih muka, tidak mau membantu sesama. Alangkah bodohnya kita sebagai rakyat Indonesia, bahwasanya kita lebih senang melihat orang susah daripada lihat orang senang. Itulah manusia. Kita bisa iri, kita bisa dengki, tetapi biarlah hal yang positif. Di saat sesuai kayak begini, kita harus tamak. Apa yang kita harus tamakkan? Kita harus tamak, banyakkan akunnya. Kita akan bilang, developer menjamin setiap wallet KYC itu akan mendapat bahagiannya. Jadi tidak ada hal tentang sistem technical kita pertanyakan lagi. Kita masih sisa sekitar 29 dan 28 hari, luar biasa. Ayo guys, kita tidak ada waktu yang banyak lagi. Saya mohon maaf, mungkin banyak kata-kata yang menyakitkan dan menyinggungkan hati teman-teman. Tapi bukan itu niat saya. Karena kita sudah melihat dari potensi kemarin yang namanya airdrop CTC. Banyak yang sok tahu dan segala macam. Mundur mati. Dan akhirnya kita keluarkan kata-kata yang tidak senonoh kayak tai, shit dan segala macam. Karena kita ngerasanya alangkah bodohnya benda ini sudah kita bilang, tetapi teman-teman gak percaya. Di saat sudah ada hasilnya, teman-teman malah meratapi kesedihan. Itu hal yang terjadi dengan nenek saya. Karena waktu selagi mak saya masih hidup, wah, bermusuhan kononnya gak mau melihat. Tapi si anak juga minta ampun, tiba-tiba anak tidak ada, wah meratapi, kalaulah anakku hidup, bullshit. Itu nenekku sendiri. Ku bilang, di saat di depan mata, aku tidak menyanyiakan lagi keluargaku yang ada di depan mata. Saat inilah waktunya untuk menyenangkan mereka. Ada peluang apapun sekarang ini, kita akan memberikan kebaikan untuk keluarga kita. Nanti besok kita tidak tahu. Kapanpun kita bisa diambil oleh yang punya nyawa.
jadi baik. Ya, itu teman-teman, kita bukan mendoktrin otak teman-teman, tidak. Tapi hari ini terserah kepada teman-teman. Kita masih sisa 28 hari. Kalau bisa disabarkanlah ke banyak orang. Untuk apa kita nyebarkan ini? Tepuk dada tanya sendiri. Ya, kenapa? Di saat kita klik withdraw teman-teman, alangkah melompat-lompatnya kita kemarin itu di saat withdraw. Walhal itu bukan duit kita. Mungkin ini adalah kepanjangan tangannya Yurim Syong untuk membantu kita rezeki-rezeki yang telah kita doakan dan didengar oleh Allah, memberikan kita rezeki itu dengan bantuan dari CTC. Kita mengharapkan CTCP pun begitu. Karena di gerbong CTCP hari ini penuh dengan doa, penuh dengan harapan. Bayar hutang, bayar itu, bayar ini. Kita tahu semua. Oke? Jadi terlampau panjang nanti mukadimahnya. Susah pula teman-teman mau jawab pertanyaan teman-teman. Karena hari ini kita mau pupuk awal. Ya, bukan soal malam Jumat. Tetapi besok ada acara yang kita mau hadiri. Jadi dari itu teman-teman, kita mulai dari Bang Arman Alapai. Assalamualaikum dan selamat malam Bang Arman.